Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, VTuber dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Mitahan Anis di channel Sandikala. Kali ini saya ingin menyampaikan ilmu bahwa sebagaimana kita ketahui, beberapa hari terakhir ini kita semuanya disajikan kepada kita konten tentang video di dalam sebuah channel yang kita ketahui semuanya. Channel ini memang sudah berkembang cukup baik dan banyak pemirsanya dan sering melakukan siaran-siaran yang kontroversial. Dan hari ini saya ingin mengingatkan satu konten terakhir yang saya temukan tadi malam dari saudara Dirga Dadali yang menuduh bahwa kami menggunakan agama untuk menjadi kedok. Dan dia menuduh bahwa VTube yang kita jalankan, bisnis ini adalah bisnis yang mengandung riba. Sebelumnya di konten yang lain di channelnya, dia menyebutkan bahwa VTube itu adalah maling. Karena kemudian saya jawab dan patah alibinya atau argumentasinya patah, kemudian dia muncul kembali dengan sebuah konten yang menyatakan bahwa VTube ini adalah riba. Mari silakan kita tonton videonya. Terus ada lagi banyak sekali hal-hal kebohongan yang diutarakan oleh mereka ini yang pandai sekali bersilat lidah ya. Bahkan ada yang sampai menggunakan kedok agama, justru lucu. Nah, mereka ini tidak memahami seperti apa hukumnya riba ya. Keuntungan-keuntungan itu kan ada persentasenya di agama Islam itu ada ya. Kalau saya berbicara agama Islam, kalau saya dianggap gila sama mereka, dianggap mempunyai gangguan mental, dianggap seperti mempunyai masa lalu yang kelam, ya itu asumsi mereka. Sorry nih, lagi ada hujan ya, lagi jadi ada guntur-guntur sedikit. Itu asumsi mereka yang mungkin ya mereka di dalam kontennya tidak bully, namun justifikasi ya itu nggak masalah. Kenapa saya masih ingin ikut campur? Karena di dalam VTube itu banyak sekali umat muslim, banyak sekali kiai, banyak sekali ustadz yang memang sepertinya mereka ini lupa. Jangan pernah bilang kalau kiai lebih tahu, ustadz lebih tahu. Siapa bilang? Ya, dimana kita juga tahu perumpamaan semakin tinggi pohon ini, semakin banyak anginnya, semakin kencang anginnya. Ya, jadi jangan salah. Nafsu yang dihadapi oleh seorang kiai, seorang pemuka agama, seorang ustadz itu lebih kencang. Ya, karena itu levelannya beda-beda. Ya, seperti itu. Ini bukan bicara masalah gaib ya. Namun kenyataannya, apakah mereka ini tidak kembali menghitung dalam presentasi Islam? Di situ kan ada yang namanya riba. Ya, riba ini harus diperhatikan. Riba ini kan dosanya seperti memakan bangkai sendiri, bangkai orang tua, ya. Ya, riba ini yang nyatetnya, yang melakukannya, yang menyaksikannya, semua dosanya sama seperti memakan bangkai ibunya sendiri. Yang dirahmati Allah, saya ingin mengomentari
apa yang disampaikan oleh Tirga Dadali ini dalam beberapa perspektif. Jadi dia menegur VTuber untuk tidak melanjutkan bisnis VTube ini dengan alasan bahwa VTube ini awalnya dia mengatakan maling. Lalu kemudian tadi malam saya menemukan beliau mengatakan VTube ini adalah bisnis yang mengandung riba. Tapi sepanjang videonya dia sama sekali tidak menjelaskan mengapa VTube dia anggap sebagai riba. Nah, untuk itulah barangkali dia ini bukan seorang alim di dalam fikih, bukan faqih, bukan mufassir. Saya juga tidak melihat adanya background yang bersangkutan sebagai seorang santri yang mempelajari ilmu-ilmu tentang ini, tapi beliau dengan begitu beraninya memfatwakan bahwa VTube ini riba dan menuduh kami yang sudah meneliti tentang VTube ini riba atau tidak sebagai orang yang mengambil agama sebagai kedok untuk menghalalkan riba, ya. Saya ingin menyampaikan ini, nanti kalau memang tidak cukup satu video, maka terpaksa kita akan membuat 1, 2, 3 mungkin, atau 2 part, atau 3 part. Syukur-syukur bisa cukup 1 part. Teman-teman semuanya, kaum muslimin dimanapun Anda berada, dalam khazanah ilmu fikih, hukum fikih ini tidak datang sekonyong-konyong. Tiba-tiba orang mengatakan ini haram, orang mengatakan hal ini adalah riba. Tidak bisa begitu. Di dalam khazanah ilmu Islam, khususnya di bidang fikih, itu ada rentetan panjang yang menyebabkan satu kesimpulan hukum itu diambil. Tapi sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa kepala manusia ini diciptakan dalam perbedaan-perbedaan. Manusia ini tidak diciptakan sama. Dalam sebuah ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 48, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, walakin liyabluwakum fima atakum, fastabiqul khairat, ilallahi marji'ukum, fayunabbiukum bima kuntum takhtalifun. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat yang satu. Tetapi Allah ingin menguji kalian terhadap apa yang sudah disediakan, diberikan kepada kalian. Maka berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Hanya kepada Allah lah kalian akan kembali. Fayunabbiukum bima kuntum takhtalifun. Pada saat kita kembali kepada Allah, kita akan diberitahu tentang apa yang pernah kita perselisihkan di dunia. Kaum muslimin, teman-teman VTuber dan yang non VTuber, siapapun yang mendengar video saya dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW menyatakan, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di dalam umatku, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan di dalam umatku itu merupakan rahmat Allah. Mengapa perbedaan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Karena dasarnya manusia memang diciptakan berbeda, maka perbedaan-perbedaan yang ada di dalam
cara pandang manusia, hasil memandangnya, dan kesimpulan di dalam seseorang menyimpulkan sesuatu yang terjadi di dalam lingkungannya, di dalam kehidupannya. Terjadi perbedaan semacam itu dinyatakan oleh Rasulullah sebagai rahmah. Apa itu kasih sayang? Kasih sayang dari Allah. Karena apa? Karena tanpa kasih sayang dari Allah, perbedaan yang ada di antara manusia itu akan menyebabkan manusia kemudian saling mengklaim kebenarannya sendiri. Tanpa ada rahmat dari Allah, tanpa ada kasih sayang dari Allah, maka yang terjadi mereka akan saling mengganggu, mereka akan saling menyalahkan. Ujung-ujungnya adalah kehancuran alam semesta. Mengapa? Karena ketiadaan kasih sayang Allah di dalam hati manusia, khususnya umat Rasulullah, maka perpecahanlah yang akan terjadi. Itulah kenapa ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan yang ada di dalam umatku itu adalah rahmat, yaitu kasih sayang Allah. Dan memang manusia ini diciptakan berbeda-beda. Untuk itulah perbedaan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa adanya. Nanti di yaumil qiyamah kita baru akan diberitahu tentang apa sebenarnya yang hakikat dari yang diperselisihkan. Tapi selama kita masih di dunia, itu akan tetap terjadi perbedaan semacam itu. Itulah mengapa di dalam hazanah hukum Islam kemudian terjadi banyak pendapat, terjadi friksi, terjadi madhab yang berbeda, yaitu al-madhahib. Cara pandang, al-madhahib ini bagaimana seseorang menyikapi fikih ini, hukum Islam ini. Sebagaimana kita tahu ada 4 madhab yang paling mu'tabar, 4 madhab besar di dunia ini, yaitu Maliki, Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Syafi'i, dan yang terakhir adalah madhab Hambali. Teman-teman VTuber dimanapun Anda berada, jadi ketika terjadi perbedaan di dalam hal furu'iyah seperti ini, perbedaan tidak terjadi di dalam hal usul, di dalam pangkal, tapi perbedaan terjadi di dalam furu'iyah, di dalam cabang-cabang. Fikih ini adalah, apalagi tentang bisnis yang sedang kita bicarakan ini adalah masalah cabang, bukan masalah usul. Sehingga ketika terjadi perbedaan, maka jangan dipaksakan bahwa yang berbeda itu, yang Anda maksud itu, yang Anda pikirkan itu harus sama dengan yang lain. Tidak bisa Anda memaksakan seperti itu. Itulah juga kenapa terjadi perbedaan hasil kajian para ulama salaf. Kaum muslimin, teman-teman VTuber dimanapun Anda berada, meskipun demikian, bukan berarti setiap orang bisa menyimpulkan hukum dengan semaunya sendiri. Tidak. Hukum Islam ini ada metodenya, ada manhajnya. Manhaj itu adalah metode. Ada yang disebut sebagai al-istinbat, istinbatul hukum. Apa itu istinbat? Istinbat adalah proses di dalam menggali dalil-dalil, kemudian menyusunnya, kemudian menformulasikannya menjadi sebuah kesimpulan yang diambil olehnya, yaitu menjadi kesimpulan hukum. Kalau sudah ditulis, kemudian menjadi satu pandangan, kemudian diikuti murid-murid, kemudian itulah jadi namanya madhab. Kajian inilah disebut istinbat, istinbatul hukum. Bagaimana seseorang mengistinbatkan hukum. Dan istinbat ini tidak sama dengan ijtihad. Ijtihad ini satu proses yang lebih ketat lagi. Untuk mengistinbatkan hukum tidak terlalu berat syaratnya seperti seorang mujtahid.
ada beberapa syarat. Jadi tidak semua orang boleh beristimbat. Tapi tidak hanya seseorang khusus yang disebut mujtahid yang boleh beristimbat, gitu ya, paham ya? Jadi supaya nanti tidak kemudian ente beristimbat berarti ente menganggap diri ente mujtahid, bukan. Bahkan sekelas Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdus Somad, Gus Baha, mereka tidak berani menyebut mereka sebagai mujtahid. Mengapa? Karena syarat mujtahid, syarat beristihad itu berat. Tapi untuk mengistimbatkan hukum, setiap santri yang mempelajari ilmu-ilmu memenuhi syarat-syaratnya, dia boleh mengistimbatkan hukum untuk dirinya. Dan apabila dia kemudian memahami, mengikuti para salaf, kemudian dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya, dijadikan tempat bertanya, tentu dengan koridor kehati-hatian, maka dia juga bisa menyampaikan ilmu tersebut kepada masyarakat. Inilah yang kemudian disebut sebagai dakwah, bukan fatwa. Berbeda antara fatwa dengan dakwah. Nah, ini nanti kajiannya panjang, saya tidak akan ke sana. Kita akan masuk pada apa itu istimbat. Kita sudah menyampaikan apa itu istimbat, kemudian apa syarat-syaratnya seseorang boleh menjadi mustambit atau orang yang mengistimbatkan hukum. Saya sudah merangkumnya, saya ambil dari beberapa kitab, kemudian saya merangkumnya. Saya ambil ini dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, tulisan Imam As-Suyuti. Saya merangkumnya seperti ini, Manhajul Istimbat fil Quran. Manhajul istimbat fil Quran, metode istimbat di dalam Al-Quran, huwa yakni at-tariq as-sahih, cara yang benar, listihrajil ahkam, untuk mengeluarkan hukum al-khafiyah, yang tersembunyi, minal Quran, di dalam Al-Quran Al-Karim yang mulia. Wa huwa, istimbat adalah ilmu, asyara ilaihi Suyuti, yang diisyaratkan oleh Imam As-Suyuti fi Kitabil Itqan. Jadi yang dirangkum ini adalah istimbat, syarat-syarat istimbat yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, di dalam kitab beliau berjudul Al-Itqan fi Ulumil Quran. Waqad assasal ulama, para ulama telah membuat fondasi manhajan sebagai sebuah metode listikhrajil ahkam, untuk mengeluarkan hukum minal Qur'anil Karim, dari Al-Qur'an yang mulia, wa dzakaru lidzalika turuqan wa syurutan. Untuk itu mereka menyebutkan turuqan, yakni jalan-jalan atau cara-cara, wa syurutan, dan syarat-syarat. Wa ahammu tilka syurut, adapun syarat-syarat yang penting di antara semua syarat itu adalah: 1. Salamatul i'tiqad, benarnya atau selamatnya akidah, wal qasd, dan maksud. Seseorang mempunyai akidah yang benar dan maksud yang benar di dalam mengistimbatkan hukum ini, tidak untuk memanipulasi hukum. Itu penting. Seseorang di dalam beristimbat, dia melakukannya dengan i'tiqad yang benar, dengan akidah yang benar, dan dengan tujuan yang benar, tidak untuk memanipulasi. Manipulasi misalnya Sunnah Gorgronya dulu mempelajari Islam untuk melemahkannya, untuk menjadi penentangnya. Nah, itu berbeda. Wal maksudu, yang dimaksud adalah ayakunal mustambit, seorang mustambit, seseorang yang melakukan istimbat, salimul i'tiqad, memiliki i'tiqad atau akidah yang benar, yang selamat. Wa yakunu qasduhu sahihan, dan tujuan dia melakukan istimbat itu benar.
laisa sahibu hawa, bukan orang yang mengedepankan hawa nafsu. Syarat yang kedua adalah ma'rifatul lughatil arabiyyah, mengerti tentang bahasa Arab. Wa yuqsadu bidzalika, yang dimaksud dengan itu adalah ayakunal mustambit, seorang mustambit itu arifan, mengetahui bil lughati, tentang bahasa yang digunakan oleh Al-Qur'an ya. Karena yang digunakan oleh Al-Qur'an adalah bahasa Arab. Maka seorang mustambit harus memahami bahasa Arab. Arifan di sini tidak hanya mengetahui tapi juga memahami. Li'anna lughah, karena sesungguhnya bahasa al-Arabiyyah yaitu bahasa Arab, hiya lughatul Qur'an, dia adalah lughatul Qur'an, bahasa Al-Qur'an. Yafhamul mufradat, seseorang mustambit dia harus memahami kosakata di dalam bahasa Arab, wat taraqib, dan susunan-susunan bahasa, wa dalalatil alfaz, dan dalil-dalil lafaz, wa ghairu dzalika, dan selain itu mimma yahtajuhu, hal-hal yang dibutuhkan man oleh orang yastakhriju minal Qur'an, yang mengambil hukum dari Al-Qur'an. Yang ketiga adalah, yang pertama tadi sehat akidahnya, yang kedua mengerti bahasa Arab, yang ketiga ma'rifatu turuqil istinbat wal murad ayyakan wa yakuna aliman. Wa'rifatu turuqil istinbat, mengerti cara-cara melakukan istinbat. Wal muradu, yang dimaksud dengan itu adalah ayyakuna aliman, dia mesti mengerti, mesti tahu, mesti alim. Bituruqil istinbat as-sahihah, dengan tentang cara-cara istinbat yang benar. Apa istinbat yang benar? Cara-cara istinbat yang benar itu apa? Wahya, dia adalah ma dzakarahu ulama'u usulil fiqhi, yang disebut atau yang dibahas atau yang didalami oleh para ulama usul fiqih tahta mabahati dalalatil alfaz, di bawah pembahasan dalalatul alfaz, yaitu dalil-dalil lafaz atau ya lafaz. Wa yudhafu ilaiha turuqun ukhra, dan disandarkan kepadanya cara-cara yang lain, indal ulama, menurut para ulama, kal istinbat min uslubil Qur'an wa 'adatihi, sebagaimana seperti istinbat dari uslub itu gaya bahasa yang dipakai oleh Al-Qur'an, uslubul Qur'an, gaya bahasa yang dipakai oleh Al-Qur'an, wa 'adatihi, dan kebiasaan-kebiasaannya. Syarat berikutnya yaitu syarat yang ke 1, 2, 3, 4, ma'rifatut tafsir, mengetahui ilmu tafsir. Wa huwa min ahammi syurut. Seseorang yang ingin beristinbat dia harus memahami ilmu tafsir, dan ini adalah syarat yang paling penting di dalam yang harus dipenuhi oleh seorang mustambil. Ayyakunal mustambitu, seorang mustambit harus arifan, mengetahui bitafsirin nasil Qur'an, bitafsiril nasil Qur'ani alal wajhis sahih, harus dia mengetahui tafsir Al-Qur'an alal wajhis sahih, di atas wajah yang benar. Artinya mengetahui tafsir Al-Qur'an ini sesuai dengan tafsir-tafsir yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Jadi enggak ngarang-ngarang sendiri gitu. Tidak membaca Al-Qur'an, baca terjemahan di Departemen Agama, Kementerian Agama Indonesia, kemudian langsung membuat sebuah istinbat. Bukan begitu caranya. Tidak membaca Al-Qur'an, membaca
terjemahannya lalu langsung menyimpulkan sebuah hukum. Itu bukan cara istinbat, itu bukan cara memahami hukum. Wa illa, kalau tidak demikian, kalau tidak menggunakan ilmu tafsir dan memiliki kemampuan di dalam menggunakan ilmu tafsir yang benar, maka maka istimbat yang dilakukan yakunu khotoan. Istimbat yang dilakukan pasti salah. Fil ghalib, secara umum. Idza buniya ala tafsirin ghairi sahihin. Kalau istimbat itu dibangun dari perbendaharaan ilmu tafsir yang tidak benar, maka dibutuhkan membaca kitab seperti ini. Kitab tafsir Al-Munir, ya. Ini karena kamera depan jadi tulisannya terbalik. Ini tapi sebenarnya dari sini At-Tafsir Al-Munir, ya. Dan di sini saya juga membaca kitab Majmu' nih. Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Jadi tidak hanya membaca, di dalam menanggapi ini saya tidak hanya menggunakan logika, saya tidak hanya menggunakan nyomot ayat Al-Quran kemudian saya mau baca terjemahan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia kemudian saya langsung mengatakan oh begini begitu. Enggak, apalagi tanpa itu, asal dengar ada yang ngomong fitu-fitu riba kemudian ngomong fitu-fitu riba. Tidak seperti itu cara mengistimbatkan atau menyimpulkan sebuah hukum.